doors open, dan open for discussion anything. Karena saya meyakinin anak buah saya bisa bekerja dengan baik, dengan tenang, dia bisa mencapai goalsnya, dia bisa naik pangkat. Kalau problem-problem dia di luar pekerjaan, saya juga bisa bantu. Saya nggak bilang saya paling pinter. Kalau sama anak buah yang lebih muda, saya hanya bilang saya untungnya dari Anda, saya hebat dari Anda adalah saya duluan lahir. Ya, tapi kalau hebat atau enggak, saya bilang belum tentu. Jadi kalau saya sebagai pengajar, saya juga mengajar di beberapa tempat. Pertama kali saya masuk kelas, saya bukan lebih pintar dari Anda, makanya saya ngajar. Bedanya, saya punya hak mengajar, bapak-bapak atau ibu belum punya. Tapi bukan pintar atau tidak pintar. Gitu. Nah ini, saya pikir itu memimpin yang efektif. Jadi persoalan dia pribadi, pasangannya lah, suaminya lah, istrinya lah, anaknya lah, ekonominya lah, saya bisa bantuin kasih alternatif solusi. Gitu. Sehingga dia bisa konsentrasi di pekerjaannya. Nah kalau dia konsentrasi, dia bisa loyal, harapannya saya dia bisa berprestasi. Nah, kalau dia berprestasi, akhirnya yang akan untung adalah company. Kalau company untung, balik lagi kepada karyawannya. Nggak ada company sejahtera karyawannya gembel, itu nggak ada. Waduh, itu mah partner, Pak. Partner bener, Mas. Gitu. Anda bayangin Anda kerja sendirian. Coba bayangin deh. Gitu. Perusahaan besar kan? Atau perusahaan kecil pun. Anda bayangin Anda sendiri. Gitu. Kira-kira apa perusahaan apa atau usaha apa yang bisa sendiri? Nggak ada. Gitu. Menyanyi, mesti ada yang masangin lagunya, yang mesti apa coba? Masang panggungnya gitu. Nggak mungkin. Gitu. Unbelievable kalau ada orang yang gua kerja sendiri, Fer. Mungkin kasat mata iya, di depannya iya, gitu loh. Tapi di belakangnya enggak, gitu loh. Apa pendapat Anda tentang pemimpin yang mungkin menganggap karyawannya hanya sebagai karyawan? Itu sih nggak lama ya. Nggak lama ya. Jadi kan pemimpin kalau bahasa saya ada dua, ada formal, ada informal. Ada formal leader, ada informal leader. Formal leader itu ya karena dia diangkat sama perusahaan. Pokoknya Mas Rigo hari ini saya angkat jadi direkturnya Nafa. Jadi pemimpin dong. Tapi informalnya diakui nggak sebagai pemimpin sama teman-teman yang sekarang sederajat atau di bawah. Gitu loh. Kalau itu nggak diakuin, susah nih untuk Mas Rigo untuk jalanin. Tapi kalau Mas Rigo jadi informal leader dan itu bisa dibawa secara positif, rasanya formal leader akan lebih mudah digapai. Gitu. Start from the informal berarti ya? Start from the informal. Iya, jadi kalau ditanya asal muasal itu tahun 98 ya, tahun 98 waktu itu kita krisis, terus kebetulan kita bagi-bagi sembako. Saya waktu itu bagi-bagi sembako atas nama Suara Mahardika. Sampailah saya suatu ke daerah, dan pada waktu itu kita bagi ini kalau nggak salah pagi hari, dan pada waktu pagi hari itu kita datang ke satu desa itu, kampung itu, namanya Kampung Karacak gitu ya, di Bogor. Di Lewiliang Bogor. Jadi Bogor sonoan lagi. Ya. BSL ya? BSL bukan BSD ya. Bogor sonoan lagi. Waktu itu saya nanya kepada kepala dusunnya, ini kenapa anak-anak yang usia sekolah nggak sekolah? Persoalannya pada waktu itu di desa itu waktu tahun 98 itu tidak ada sekolah. Sehingga kalau mau sekolah dia mesti pakai ongkos. Kalau dia punya ongkos, dia nggak bisa bayar uang sekolahnya. Waktu itu sekolah masih bayar. Mesti pilih salah satu ya, bayar SPP atau bayar ongkos. Nah, ini memang benar-benar di kampung. Akhirnya saya dengan beberapa teman, 2 orang teman itu coba membeli satu lahan. Dan pada waktu itu juga ada kendala, orang kampung situ nggak mau jual kalau orang kota yang beli. Karena dia pasti akan dibikin villa. Saya bilang enggak. Saya akan bikin, waduh idenya cuma sederhana aja supaya anak-anak ini bisa bermain. Ya, terarah. Ada dapat lah 300 meter. Bikinlah tempat. Tahun 98 ya. Dari situ kita berkembang sampai sekarang kita ada TK, SD, SMP, SMA. Tadi yang hanya tempat bermain, malah sekarang jadi sekolah ya? Sekolah. Dan dari tadi cuma 300 meter, sekarang ini 1 hektar lebih. Wow. Gitu loh. Syarat untuk jadi murid kita itu cuma satu, Mas. Miskin. Jadi kalau ada yang ngelamarnya orang kaya, kita nggak terima. Kita nggak terima. Gitu. Karena akan mengurangi jatah si miskin. Sejauh ini sudah berapa siswa yang ada di pesantren? 450. Dalam kawasan seluas 1 hektar. Nah, itu yang udah jadi. Sebenarnya nggak dijual, nggak kita develop itu di Binong, Tangerang. Gitu loh. Itu baru ada masjidnya doang. Itu kita dapat bantuan dari satu yayasan yang dari Arab Saudi kita untuk membangun masjid. Tapi dana apa segala macamnya udah jadi, hanya kita tinggal nunggu ngebangunnya gitu loh.
Sebenarnya temanya bukan pesantren itu cuma alat. Jadi sebenarnya saya pengen membantu mereka. Karena pada gitu kita menekunin lebih jauh. Memang kalau tidak ada yang memperhatikan, maka si miskin ini tidak akan pernah terentaskan kemiskinannya. Padahal kalau saya berpikir, berapa sih jumlah orang miskin di Indonesia? Atau anak usia sekolah miskin di Indonesia? Kalau satu keluarga mau ngambil satu anak miskin, diasuh gitu ya. Itu udah nggak ada lagi orang miskin, Mas. Gitu loh. Tapi di keluarga kita lebih senang kalau memang dia mampu, dia bikin anak lagi. Gitu. Ya nggak salah juga gitu ya, nggak salah juga. Tapi akibatnya si miskin ini tidak terentaskan. Tahun ini saya membina langsung sebagai ayah, angkatnya 2 anak, yang satu bidan, yang satu perawat. Dan saya baru tahu kalau biaya sekolah kebidanan atau biaya sekolah perawat itu tidak akan mungkin tergapai oleh si miskin. Satu semester bisa bayar 5 juta sampai 10 juta. How come? Padahal hidupnya mereka 500.000 udah bisa buat 2 bulan. Nah saya sebenarnya mau ngajak nih kepada pendengar Brava gitu, kalau memang ada, yuk sama-sama. Kayaknya nggak berat. Saya bilang nggak berat begini. Kalau saya ini pegawai Brava, dapat tugas dari Brava Radio, Fer, lu pergi ke Surabaya untuk wawancarain si Anu, ya. Pasti Radio Brava akan nyiapin dong tiketnya, hotelnya, perlengkapannya, segala macam kan. Itu instruksi dari manusia, bosnya Brava. Bayangin kalau kita ngejalanin instruksinya yang di atas. Masa yang di atas nggak nyiapin? Gitu loh. Jadi sebenarnya sederhana aja. Pada waktu itu kalau ditanya, terus duit dari mana? Saya juga nggak punya uang. Waktu itu ya? Sampai hari ini pun juga saya nggak punya uang. Gitu loh. Karena uangnya udah tersalur semua. Gitu loh. Ya kan? Nyatanya bisa. Jadi tergantung niatnya aja. Saya ngejalanin instruksinya Mas Ringo ya, Mas Ringo atasan saya. Fer, lu pergi ke sana, pasti Mas Ringo nyiapin. Ya. Gitu. Ya, Mas Ringo undang saya untuk wawancara, pasti Mas Ringo nyiapin sama gengnya kan. Tempatnya lah, makannya, minumnya lah, adunya, souvenir, disiapin. Bayangkan kalau saya menjalankan perintah yang di atas.